baru lu bacokin gua sama tusukin gua, besok malamnya gua datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RCA 513 dalam acara Kompas, kompromi obrolan Asik dan santai. Oke. Kali ini rada seru nih ya. Iya, oke. Buat kawan-kawan dimanapun berada, semoga kita semua selalu dikasih kesehatan. Amin. Kali ini kita mendatangkan tamu dari jauh ya. Dari dulunya itu gak santer banget ya. Sekolah dari Tangerang ini, gas. Dari Tangerang. Mungkin tidak panjang lebar, kita perkenalkan dulu kali ya. Iya, orangnya serem loh. Diperkenalkan dulu ya Bang, atas waktunya. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadir dari basis BT21. Tempat tinggal saya asli Cisau. Dan terima kasih juga untuk mungkin abang-abangan saya, Bang Remik dan Teteh Neng biasanya dipanggil. Bohong, Ya. Dede. Yang jelas suatu kehormatan saya bisa dipanggil ke channelnya Abang Remi. Semoga makin sukses nih ya Bang Remi. Amin. Udah ngundang saya kemari dan jamuannya luar biasa. Mungkin itu aja. Ntar dulu dah, padahal gua nggak ngundang, serius. Nggak boleh gitu ya. Kita yang berterima kasih ya karena Iyalah. sempetin waktunya kesini. Banyak segede gini datang ke sini gelondong ya. Jauh Iya. juga kan dari selatan ke Ya, Kulon. Kulon. Oke. Kita langsung pertanyaan aja kali ya, dengar di cerita di podcast lain mungkin. Kan nama abang tuh siapa tuh? Kadir. Kadir ya. Itu nama asli apa nama palsu? Itu panggilan nama Di lapangan. di lapangan Bang Kadir. Banyak kali ya. Dari SMP saya dapat julukan nama itu. Selam Bang, selam. Iya. Kopi dulu ya, kopi dulu. Kayaknya kaku amat ini Bang. Bukan kaku Bang. Grogi saya sama Abang di podcast nih aduh. Aduh. Baru pertama kali saya perdana datang ke Rangkas langsung. Oh, Beneran? makasih. Terasa terhormat kita. Itu udah berarti dari nama Bang Kadir itu dari SMP ya? Dari SMP Bang, saya dapat julukan Bang Kadir itu karena kita tuh di SMP dulu lagi seneng-senengnya nge-BM ada musuh tawuran. Nah, kita tuh cari polisi kan. Makanya kita pada ngobrol nih. Nama lu asingin. Akhirnya ada teman yang nyeletuk, udah Kadir aja. Ya udah Kadir ke bawah sampai SMA nih, Mbak SMK itu. Nama asli abang sebenarnya siapa? Ah. Junitan. Biasa dipanggil asli ya Andrianto. Oh, Bang Andre. Andrianto tapi bukan orang Jawa. Gitu. Orang mana tuh? Saya mungkin Jawa itu saya ambil hokinya, Yantonya itu hoki orang Jawa dan gitu. semangatnya orang Jawa buat kerja gitu. Oh iya Bang, kenapa abang kok bisa memilih sekolah ke STM enggak SMA? Nah kan abang tuh tampan harusnya di idaman semua wanita, kok kenapa milih STM Bang? Gini Bang, kalau masalah saya milih SMK karena dari SD tuh saya ada sahabat namanya Derry, dia punya abang-abangan Cebolan 57. Oh, Nah, kita tuh selalu ngobrol di SD. Ayo dong ngobrol aja kita, lu mau masuk kemana nih? Lu mau masuk Bijer atau masuk Patjer Pustek? Taunya kan itu dulu. iya. Akhirnya abang-abangannya si Derry itu rekomendasiin Sasmita Jaya ke Ane. Iya. Nah, Ane coba dan izin sama orang tua. Dan orang tua laki pun ataupun bapak dia setuju saya masuk situ karena dekat dengan pekerjaannya. Karena bapak tuh lebih ke supir truk Iya. dan pangkalannya itu ada di Cimanggis. Oh, Ya iya. udah lebih ke awasi lu masuk di Sasmita. Karena bapak tuh kerja di Cimanggis kan deket. Tapi nggak pernah gue diawasi bebas-bebas aja gitu wah. Percaya kan ya. Iya. Karena Pik percaya. aja dulu gitu. Sebenarnya gua lupa, harusnya gua nanyain kabar dulu Bang. Oh iya lupa nih Bang. Maaf Oh nih iya, Bang ya. kita udah Siap. lama Kabar nggak dulu ketemu. gimana nih kabar abang nih? Sebenarnya kalau kabar, Iya. saya lagi kurang enak badan nih Bang. Udah 2 malam ini saya meriang Iya. karena Ada Amer. bukan Bang. Saya kemarin tuh baru habis ada insiden Oh. di daerah Gading Serpong. Saya intinya sih perebutan wilayah Lahan ya. ataupun selebihnya kayak penjagaan keamanan di diskotik ataupun tempat-tempat dugem lainnya. Iya iya. Jadi kalau saya tuh harus ributin dulu Bang, baru kita punya power. Iya iya iya. Nah,
luka kan, saya luka deh bang, ini saya luka, tapi langsung ini kalau prediksi dokter, karena temen tuh ada dokter kan dari CIS itu nama tempatnya, kita dugem dia turun, wah ini harus dijahit bang karena dalam dan lebar. Saya langsung jeblakin gini bang, saya orang Banten anti jahit. Anjay. Dan bukti nyatanya besoknya ini tuh rapat dengan sendirinya, dan posisi baju sama celana itu pada bolong, nggak mungkin dirobek-robek, pasti kalau dia pakai senjata tajam loh. Nah di situ saya bangun lagi, mereka kabur, saya balik dan saya update foto saya, baru lu bacokin gue sama tusukin gue. Besok malamnya gue datang lagi ke situ pada kaget lu. Akhirnya gue foto, luka gue memang udah nggak keluar dan nggak parah, rapat dengan sendirinya bang. Mungkin lebih ke leluhurku. Gitu, alhamdulillah dengan kuasa Allah, Bang Kadir dengan sembuh. Ya betul bang. Normal. Semuanya kan karena Allah. Iya. Dan semua milik Allah. Iya benar. Kita bang. cuma tinggal menjalankan perintahnya. Iya betul Gitu, bang. Ya kalau masalah ribut, aneh nggak pernah pikir kalah menang. Iya. Yang penting aneh Coba. maju dulu. Mau aneh sendiri kek, mau aneh berdua, yang penting saya maju dulu. Gitu bang. Kalah menangnya urusan belakangan. Iya. Tuh. Tapi alhamdulillah sekarang tuh saya diajak gabung sama keamanan yang di tempat diskotik tersebut. Iya. Gitu bang. Fiker. Tapi sekarang udah sehat, apa masih meriang? Ini masih panas dingin ya. Oh masih panas Ini dingin. masih panas dingin. Cuma saya memang semangat banget pengen silaturahim. Iya. Apalagi dipanggil sama Bang Remi, Makasih bang. abang-abangan tidak. saya sama Neng juga, terima kasih. Jamuannya juga di sini, wah Wah. biasa. Sama dikasih bonteng doang Biasa. satu. Iya benar. Luar biasa. Dan saya kesini langsung naik Gojek pribadi. Namanya Bang Begeng. Oh dari itu dari BCS. Iya. Dari BCS. Dia sampai nungguin sampai sekarang Bang. Iya, di depan. makasih buat Abang Begeng selalu mendukung channel kita. Oke. Dan ini juga benar, makasih banget. Nggak tahu juga kalau Bang Kadir lagi agak kurang enak badan. Tapi saya punya semangat ya. Iya. Terus Saya aktivitas abang apa Iya. sekarang? Aktivitas. Kalau aktivitas sih kalau selebihnya kalau sekarang Iya kan. malam jadi siang, siang jadi malam. Gitu, Tapi Bang. kan kita dengar-dengar kan apalagi pas lihat di podcastan lain, abang itu punya sesuatu pengujuban lah. Oh, betul, Bang. Wah, Betul. kehidupan. Saya punya namanya Padepokan ya, Bang. Iya, Padepokan. Padepokan Kujang Tunggal yang bergerak dalam seni budaya, Iya. pencak silat dan debus Banten. Iya. Yang memang harus Wah. iya, dan yang memang harus saya lestarikan. Iya, benar, karena benar. karena turun menurun Karena dari Indonesia itu butuh iya. bayang. Karena turun menurun dari buyut, kakek sampai ke bokap sampai ke cicit. Iya. Itu harus ada yang meneruskan Padepokan Kujang Tunggal. Ya harus ya bang. Iya, diharuskan Bang. Alhamdulillah berjalan sudah 6 tahun Padepokan kita berdiri, dan alhamdulillah support dari pemerintah ataupun dari orang-orang seni, mereka support selalu dan selalu berikan kita tuh semangat untuk melangkah ke depan gitu Bang. Di sisi lain selain seni pencak silat dan seni debus, saya pun belajar ataupun mempraktekkan lebihnya ke pengobatan spiritual dan supranatural. Nah, itu pun gak luput dari keturunan dari orang tua yang harus saya lestarikan juga. Dan karena banyak orang yang butuh pertolongan kita. Ya amin. Cuma mungkin melaluinya saya yang menyembuhkan ya tetap Gusti Allah. Iya, betul betul. Iya. Jadi kita jangan terlalu gimana gitu bang ya. Betul Bang. Jadi, kalian tuh juga jangan percayanya jangan ke Bang Kadir juga, harus tetap Intinya dari atas, intinya saya tetap minta saya kasih masukan sama anak-anak. Iya. Jangan terlalu fanatik dengan yang namanya ilmu. Memang benar ilmu itu ada, Iya. tapi jangan sampai berlebihan. Iya, Nantinya kalian rajin sholat hanya karena ilmu. Iya. Iya nggak? Kita sholat dan nggak puasa itu kan udah wajib namanya sholat kan di Islam tuh. Dan puasa memang sudah keterbiasaan dari dulu Bang. Iya. Dari sekolah tuh saya sering puasa Senin Kemis, itu saya puasa gitu. Dan alhamdulillah dengar teman-teman support terus anggota Padepokan banyak. Iya. Untuk Saya memperkembangkan, saya dari jatuh turun, alhamdulillah masih bertahan dan selalu disupport oleh pemerintah ataupun IPSI Ikatan Pencak Silat se-Indonesia yang diketuai sama Bapak Prabowo. Bapak Prabowo, mantap. IPSI.
Berarti kegiatannya juga mantap ya sekarang Iya. ya. Ya positif lah kegiatannya juga Alhamdulillah, amin. Minta doanya aja bang. ya. Iya, sama-sama Bang. Lancar Siap, terus. siap, amin, makasih. Oke, kita mungkin kembali ke masa-masa zamannya putih abu-abu lagi ya. Nah, ini Iya, iya benar. dong. Iya benar. Tadi kan tentang aktivitas Bang Kadir ya gitu. Sekarang kita minta story Bang Kadir di Putih Abu-Abu mungkin. Iya. Apa Iya. tuh abu-abu koneng kita mah ya. Ngopi dulu Bang. Oh iya, saya nggak bilang-bilang ya Tete. Iya, ngopi dulu dong. Aa, saya ngopi Slow, dulu. kita mah slow. Bang Begeng, ngopi dulu bang. Slow, geng cuma. Santai kan ya. Ngerokok dulu kita. Santai. Iyalah. Namanya juga pura-pura baik ya. Iya. Bahasanya aja kan asik dan santai. Iya. Nggak usah terlalu bawa kaku kan bang ya. Yoman, Yongkru. Oh iya Bang, kan Abang pun dari Cisawuk Ya, ke Tangerang Selatan ya. iya, Jaraknya lumayan jauh. betul. Gitu. Itu Abang selama sekolah menggunakan apa? Jalan kaki? Awal, Iya, kalau dari awal saya cuma naik angkot. angkot. Emang Saya- ada Bang? Ada bang. Dulu tuh angkot udah ada, angkot Serpong kan, sampai Serpong. Oh, Langsung ke munculnya saya naik bis pusaka. Ada juga angkot yang hijau tuh Roni, kadang-kadang naik itu. Terus lepas di muncul kita naik angkot lagi sampai 3 kali naik angkot gitu. iya. Perjuangannya mantap Perjuangannya luar sekali. biasa. Dan, Pernah nggak bayar? Pernah nggak? oh enggak bang, saya bayar terus. Saya orang baik gitu nih bang. Baik kok bu, ngomong ya salah ya. Gak apa-apa, ini channelnya pura-pura baik Iya, kok. dia pura-pura baik ya. Iya ya. Itu pas berangkat pulang sekolah itu pernah punya kendala nggak? Soalnya kan tahu sendiri di Serpong. Kalau ada- kendala, Neng, banyak bangetnya kenapa? Waktu saya baru masuk aja, saya ikut MOS pakai celana hitam dan pakai baju putih. Itu saya tuh udah dianggap musuh sama sekolah Sasmita tuh. Kita nggak tak, dan saya pun nggak ngerti. Saya dibilang mirip sama anak bijer namanya Toplay. Oh iya, emang benar. Oh iya. Namanya Toplay. Wah, itu di situ saya dijegatin sama anak Sasmita dan saya ditanya, "Lu Toplay?" "Ah, bukan lah bang, saya baru masuk, abang nggak lihat saya pakai celana hitam dan baju putih. Saya baru masuk bang." Dan abang lihat juga nih brosur ataupun lebih ke apa sih? Pamfletnya. Formulir. Oh, iya, Formulir. Saya kasih unjuk baru saya dilepasin sama mereka mungkin nggak bisa saya sebutin Iya. karena mereka di depannya itu menjadi sahabat dan satu perjuangan saya. Gitu. Jadinya Dikira tadinya musuh. dikira musuh jadi sahabat Bang ya. Betul bang. Semacam. Geng. Dulu gini bang, saya dulu kurus loh. Ini ya. Saya dulu kurus, semenjak menikah susunya cocok, Oh, jadi gitu. saya melebar. Berarti Abang bukan suka kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng. Iya. Bukan kaleng. Iya. Boleh. Ngeri nih. Kayaknya ini ceritanya udah 18 tahun plus ini mah. Ngomonginnya. Sensor dari sensor. Ya. Tapi dari situ tuh ya, kan ditanya nih dilepasin. Di situ dendam nggak? Apa? Kalau untuk dendam pasti Neng. Pasti. Pasti kita punya, apalagi dulu saya tuh jiwanya pendendam. Wah. Ya. Saya apalin mukanya bang. Dan ketemu lagi di Sasmita, kita tuh jadi teman. Jadi teman dan jadi itulah makanya saya masuk basis BT21 Tangerang itu sama mereka yang ngejegat saya Oh, dan yang rangkul saya gitu. Mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, yang jelas yang mereka nonton pasti tahu Iya. siapa orangnya yang ngajak saya masuk ke basis BT21 tuh. Berarti emang dari kelas 1 pas begitu masuk langsung ikut jadi anak Langsung basis. ikut. Nah cuma pas ikut itu masuk basis saya masih belum ikut tawuran karena masih bingung dan takut gitu. Tapi itu langsung ditatar. Iya, saya Gimana langsung ditatar ditatar. ya? Saya nggak tahu apa-apa, ditarik sama basis Victor dengan nama nggak perlu saya sebutin ya. Iya. Saya Kenapa, Bang? saya pas banget belum punya motor ya bang ya, baru naik angkot. Saya dijegat di Bundaran Pamulang, tau kan? Iya. Bundaran Pamulang depan kecamatan. Nah, dia ngomong kayak gini, semua anak Sasmita naik ke Beman. Kalau ada yang nggak naik ke Beman, ya gitulah, nantarnya galak mereka Iya. bang. Akhirnya saya naik, saya ikut-ikutan aja. Sok galak Naik. ya. Iya. So galak. Keras. Tentang abang-abangan gitu Iya. ya. Sok keras. Sok Nggak galak, apa-apa tuh sok zaman keras. dulu. Heeh. Terus akhirnya naik. Akhirnya saya naik ikut Beman dan ngelewati beberapa sekolahan yang memang Sasmita tuh banyak musuhnya, dibilang. Sasmita tuh banyak rivalnya gitu bang. Naiklah saya ke Beman, berhenti itu di Victor. Oh di Victor itu udah rame anak sekolahan, udah rame bang.
Saya turunlah semua sama anak Sasmita yang baru semua. Iya. Saya ngeliat dong ke belakang, ada nggak ya abang-abangan gua? Yang tadi. Gua harus kayak gimana nih? Dia dari Jalan Pamulang sampai ke Victor itu masih ada pakai motor ikut. Pas sampai Victor, ada musuh ataupun rival kita. Saya tengok belakang, dia ngilang. Kan lucu, lepas tanggung jawab sebagai kakak kelas, Bang. Iya. Dia lari, ya saya juga lari. Itu waktu saya pertama ikut tawuran. Tapi itu dulu emang niatnya mau pulang sekolah. Dulu tuh niatnya memang mau pulang sekolah dan gak ada niat untuk tawuran. Berarti nggak bawa apa-apa dong? Nggak bawa apa-apa sama sekali. Yang Yang ada tuh cuma buku 2 lembar sama pulpen. Yang lain mungkin mereka udah biasa tawuran teh. Iya, udah bawa. Mereka bawa. Saya kaget. Tasnya gede-gede. Terus bawa buku tuh cuma satu mereka. Dalamnya rantang kali ya. Dalamnya tuh gila. Jualan golok dia, Bang. Sama bawa badu. Sama apa tuh ya? Yang alat yang paling saya nggak bisa mainin. Gear, tali kalau disebut sama anak STM tali. Iya. Nah, saya nggak bawa apa-apa, Bang, saya cuma bawa buku. Yang lain ngetosin ke depan, saya aba-aba lihat ke belakang. Saya lihat cari gang lah yang bisa saya anggap aman dan lari. Bisa lari. Nah, larilah saya ke gang itu, 57 tuh jebol. Iya. Jebol, karena kan tataran kita Anak baru semua baru kali kelas ya? 1 dan anak baru semua, belum ngerti apa-apa, Bang. Iya. Ada beberapa orang yang udah ngerti jalur. Makanya dia tuh teriak-teriak, maju. Mungkin dia dari SMP-nya udah sering tawuran kali ya. Iya, karena saya itu masih takut dan cari aman. Saya keluarkan jurus 1000 langkah, Bang. Lari sambil ketakutan, lari kenceng banget saya. Nah, setelah itu baliklah saya ke rumah dengan ngos-ngosan dan baju kotor. Besoknya saya naik angkot sendiri. Waktu pemberangkatan saya ke Sasmita tuh aman sekolah. Balik sekolah saya pertama kali itu di sayur. Di dalam angkot saya dibacok. Angkot saya dibacok. Masya Allah. Alhamdulillah enggak apa-apa. Kan pintu angkot tuh jendela-jendela kebuka, Bang. Iya. Tahu-tahu di Telkom tuh ada orang yang masuk bacok. Kenal lah saya. Alhamdulillah. Itu yang saya bilang. Belum saatnya saya terluka kali kan. Belum saatnya saya terluka. Nah, saya balik dan saya punya dendam di situ. Setiap hari sampai saya beli tas yang biasa anak STM tuh bawa tasnya di samping, Bang. Iya. Ya enggak, dulu kan saya awal masuk pakai tasnya gini, soalnya Ransel. sekarang di samping. Itu di samping saya ikutin mereka. Buku 1, pulpen 2, golok 3 di dalam. Wih. Gitu, Bang. Saya sengaja balikin lagi naik angkot terus kelas 1 tuh, Bang ya. Naik angkot ketemulah dengan mereka atau pendengar rival kita. Dengan dendam rasa dendam dan enggak ada rasa takut sama sekali, saya turun, saya bacok-bacokin. Wah. Gitu. Peribahasa gini, Bang, lu udah ambil jari gua, besok lu gua kantongin jari lu, saya bilang gitu. Akhirnya disitulah ada mungkin kakak kelas dan temen dari basis BT yang lihat, ini orangnya kayak gini. Nah, makanya saya ditarik. Dirangkul ya? Iya, makanya saya dirangkul. Apalagi ke tahunan saya itu orang Cisauk yang masuk Sasmita cuma saya sendiri. Dan di Sauk pun dulu tahun lama banyak abang-abangan saya yang ngerekomendasiin ke Sasmita, kayak Bang Roget, Bang Menyon. Iya. Itu semuanya mereka rekomendasiin saya ke Sasmita. Akhirnya saya masuk sama mereka. Karena saya minta dukungan ataupun minta perlindungan, datanglah abang kita ke sekolah. Karena kan masuk sekolah Sasmita tuh dulu serem banget, Bang. Iya. Serem banget. Seremnya gimana? Gini, Neng. Sebelum masuk tuh kita ngelewatin warung yang di tengah. Tuh. Nah, jagoan tuh di situ, Bang, satu-satu. Gitu kan. Dulu tuh belum ada gerbang. Iya. Sekarang aja udah keren karena jadiin kampus ada gerbang kan. Tapi kalau hujan mau banjir. Nah, betul deh. Disitulah saya dikit-dikit nempak nyali dan selon saya gitu, Bang. Setiap datang saya dulu masih curun 10.000 5.000 ya keluar, Bang, kolekin. Gitu. Saya akan merevisi abang yang ke belakang lagi, yang ketika abang bacok-bacokin itu, Iya, bacok-bacokin. bener. Iya. Itu gue penasaran saya bikin banget. kaget terus bacok-bacokin. Abang itu enggak ngerasa gimana gitu. Itu posisinya sendiri tuh. Posisi saya sendiri. Wah. Dan masih kurang komunikasi dengan anak-anak BT. Iya. Jadi kan tadi kata dia karena itu jadi dirangkul kan. Betul. Iya. Betul, itu ada entah dia lihat lewat pakai motor atau pakai apa. Yang jelas dia langsung merangkul saya dan suruh nongkrong dulu di basis BT21. Iya. Ternyata searah pulang tongkrongannya. Dirangkul lah saya, dipanggil, Bang sini. Lu Sasmita kan? Lu gini, udah lu ikut gua. Masuk basis BT. Biar lu aman gitu, Bang. Iya. Intinya kita cari aman, Bang, sekolah nih. Iya. Tapi itu yang itu sama di Telkom apa di Victor?
Kalau bacokan itu, Ya. saya bacok itu ada di Telkom pertama ya. Kalau di Telkom tuh saya bacok di dalam angkot. Tapi kalau di Victor banyak cerita soal bentrok sama ngepet ataupun fighter. Iya. Itu ada ceritanya bang. Saya bahas masalah saya dendam di Pamulang dulu nih Parakan. Iya, maksudnya gini bang, yang abang baco itu dari sekolah rival mana? Oh, kalau Iya. kalau itu mungkin saya nggak bisa nyebutin bang. Nat gitu ya. Pokoknya, Nat. pokoknya kalau itu saya nggak bisa nyebutin. Iya, Yang iya, jelas, iya, iya. lu yang ngerasain bacokan gua, ya. Iya, Gitu. lu sih orang nggak salah apa-apa diangkut dibacok. Nah, orang mau bener lu jadiin orang nggak bener, Iya. ya, akhirnya jadi kayak gini kan.